Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ishak Sederhana Manuna. Saya mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat yang sudah mempercayakan saya untuk berkhotbah di tempat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman. Kiranya Bapa menyertai dari awal firman hingga akhirnya. Ya Bapa, kami ingin doa dan semai kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Saya akan membaca bagi jemaat sekalian. Yesus membasuh kaki para muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerah segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dari dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala kaki." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu barang siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia mempermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia.
Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Tema kita pada pagi hari ini, kerendahan hati, kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan bila kita mendapat kesempatan terakhir hidup di dunia ini? Tentu ada begitu banyak macam jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang. Mungkin ada yang menginginkan makanan kesukaannya, ada juga yang ingin berjalan di luar negeri, mungkin ada pula yang ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintainya. Semua jawaban ini menunjukkan keinginan untuk memuaskan diri sendiri sebagai saat-saat terakhirnya. Hal ini mungkin terasa wajar karena kematian menjadi akhir di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan kematian berarti hidup tidak dapat kembali dan juga tidak ada lanjutannya lagi. Segala kesempatan sudah berakhir. Semuanya sudah berhenti. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana ketika kita akan mati. Sehingga walaupun kita tahu kita pasti mati, kita menyatakan belum siap dengan kematian. Kita terkejut dan kaget akan kematian. Lebih sedih lagi, sesuai kematian pun meninggalkan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi setelah kita mati? Kita akan kemana? Kita akan bersama siapa? Dan bagaimana keadaan setelah kita mati? Sedangkan dalam kematian itu adalah puncak dari kehilangan. Mati adalah kehilangan segala sesuatu yang ada di dunia. Kita tidak membawa apa-apa, kedudukan, kekayaan, orang-orang yang dikasihi, hingga tubuh kita sendiri juga akan ditinggalkan. Kematian itu ibarat sebuah kegelapan. Bukankah usia lanjut juga disebut sebagai usia senja? Hal ini karena memandang kematian seperti sebuah kegelapan, kita serba tidak tahu dalam kegelapan tersebut. Kita tidak tahu arah yang benar. Kita tidak dapat melakukan
segala sesuatu dengan benar. Kita hidup dengan penuh ketidakpastian. Tetapi itulah kesamaan makna kegelapan dan kematian, yaitu realitas kehidupan tanpa Allah. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi manusia tanpa Allah. Sejatinya manusia mati ketika hidup tanpa Allah, dikuasai rasa takut, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam menjelang sengsaranya, atau yang kita rayakan dengan Kamis Putih, kita justru diajak melihat saat-saat di mana Yesus yang ada itu sangat sungguh berbeda. Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematian adalah saat kehilangan, melainkan saat kemuliaan. Kita ditemukan kembali sejatinya makna Paskah. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir. Memang ada penderitaan di mana domba harus dikorbankan, darahnya harus ditorehkan, serta sayur pahit pun harus dimakan. Memang ada bayang-bayang maut di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan. Di situ terlihat jelas ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati Yesus. Ada juga Petrus yang akan menyangkal sebanyak 3 kali. Ada pula murid-murid yang belum mengerti kehendaknya dan kelak akan menjauhi Yesus Kristus untuk menyelamatkan diri. Tetapi Yesus tidak pernah menunjukkan kesedihannya. Mari kita lihat bersama di dalam ayat 3 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam situasi menyedihkan, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali dalam kehidupan. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka di akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah akhir dan kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para muridnya, di mana Yesus mengambil bagian terendah. Yesus mengambil bagian terpotong, melakukan pekerjaan seorang hamba. Itulah kemuliaan di ujung kehidupan Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah bukan ditunjukkan pada diri sendiri, melainkan ditunjukkan kepada orang lain, sebab hakikatnya sudah mulia. Maka kemuliaan kehidupan ditunjukkan dengan melayani para murid sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya.
Di bawah bayang-bayang kematian justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Perendahan diri Yesus Kristus menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri yang pembasuhan kaki terpancar kemuliaan kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan ajarkan dan teladan dalam tindakan pembasuhan kaki? Pertama, Bapak Ibu, kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak dapat berhenti. Kasih tidak dapat menyerah di bawah bayang kematian. Pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, seorang penyangkal seperti Simon Petrus, sehingga para pengecut seperti para muridnya, pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Keberdosaan kita akan tunduk dan menyerah di hadapan kasih Allah. Sayangnya, dalam kehidupan ini seringkali kita mudah menyerah dalam mengasihi. Kita sendiri bahkan lebih mudah menyerah dalam hal berbuat baik, tetapi justru bersikeras bila berbuat kejahatan, dan kita selalu mengeraskan hati untuk berbuat dosa. Bukannya bertobat, tetapi mencari dari membenarkan diri. Pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih sejati, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah dan berhenti. Kasih yang totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah dalam kemuliaan. Allah mengusulkan diri mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri dalam penderitaan. Akhirnya dalam penderitaan masih diletakkan dengan kematian. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di atas kayu salib menunjukkan besarnya kasih dan tidak merasa tinggi untuk melakukan hal-hal yang rendah. Sebaliknya, manusia lebih terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu menutupi kejahatan. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak ada gengsi, berani menjadi terendah sekalipun tidak terlihat terhormat. Sayangnya, justru di masa pandemi ini kita melihat kualitas hidup yang rendah. Banyak orang yang mengeluh karena menjadi malas dan bosan. Padahal ada begitu banyak yang kita dapat lakukan di rumah. Tetapi sejatinya kebosanan disebabkan tidak mau merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan rumah. Kita menjadi malas dan bosan, di mana kita tidak menyapu, tidak mencuci, tidak memasak, atau melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain. Sebab pekerjaan semacam ini mungkin dianggap rendah dan tidak terpandang. Banyak orang yang merasa bangga dengan kesibukan dan pekerjaan di rumah. Belajarlah dari kerendahan Yesus Kristus, sebab Ia bukan hanya melakukan pekerjaan rumah, bahkan melakukan pekerjaan seorang budak dengan membasuh kaki para murid.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menemukan kuasa Paskah dalam tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya. Penderitaan dan kematiannya bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan dan penebusan umat manusia. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih Allah dan Ia bertindak mempertahankan kepunyaannya. Bayang-bayang kematian dimasukinya supaya kita dilepaskan dari kuasa maut. Kerendahan hati Yesus Kristus dengan membasuh kaki para murid menjadi keteladanan tentang kasih dalam pelayanan dan solidaritas. Akhirnya, pelajaran utama dalam membasuh kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kenapa di dalam ayat 16 dan 17? Di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi hingga akhir, selalu mengambil tindakan, inisiatif dan berani melakukan hal-hal yang kecil dan rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Kita diajarkan untuk hidup selalu rendah hati dan melayani tidak perlu takut akan kehilangan apa-apa. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Amin.